Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman membuat bolu tape ya, zebra dengan 6 telur. Nah, kalau biasanya kalian bikin kan bisa dengan 8 telur, 7 telur, atau 12 telur ya. Nah, kali ini bolu zebra tapenya aku bikin dengan 6 telur. Lebih ekonomis, tapi juga cukup banget buat satu keluarga kecil gitu ya. Jadi, nggak banyak-banyak, hasilnya juga enak banget. Kalian bisa coba di rumah. Kalian juga bisa bandingkan sama yang 4 telur. Aku pernah bagi juga ke teman-teman tuh bolu tape yang 4 telur ya, yang zebra 4 telur. Kali ini aku akan bikin yang 6 telur ya, buat share ke teman-teman. Rasanya juga enak dan jumlahnya nggak nanggung ya yang kayak 4 telur itu ya. Jadi bisa makan lebih banyak tapi juga cepet habis kalau di rumah ya. Nah, bahan yang kita gunakan kali ini simple banget. Tentu aja kita harus pakai tape yang cukup matang untuk bikin bolu ini, supaya manis dari tapenya itu dan harum dari tapenya itu membuat bolu ini juga lebih enak. Yang pasti waktu kalian pilih tapenya, pilih yang udah mateng atau manis. Lalu yang kedua, kalian harus buang serat-seratnya yang kasar ya, jadi bolunya itu nanti jadinya halus ya. Nah, tentu aja aku juga pakai keju parut. Buat kalian yang nggak suka keju parut atau bahan keju, kalian bisa skip. Tapi keju ini untuk bikin dia jadi lebih creamy dan lebih gurih aja, gitu ya. Nah, untuk pengganti keju kalian bisa kasih sejumput garam di adonan tepungnya juga boleh. Ya, teman-teman. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuat bolu tape zebra 6 telur. Di sini aku punya bahan-bahan yang simple banget ya. Di sini aku punya bahan yang tepung atau kering, ada juga adonan yang basah. Nah, buat teman-teman, dulunya aku bikin bahannya itu aku nggak campur, jadi aku kocok dulu nih. Di sini kan ada mentega, ada gula halus, ada tape, ada susu kental manis juga. Nanti kita akan kasih vanilla essence sedikit juga di sini. Ini aku campur semua, aku aduk rata jadi satu, nanti aku mixer sampai dia creamy ya. Jadi lebih lama, lebih kurang kayak 8 sampai 10 menit untuk creamyin si adonan ini. Kalau kalian mau lebih perfect, kalian bisa kocok dulu si mentega dan juga si gula halusnya sampai creamy, baru dikasih sama tapenya dan susu kental manisnya seperti itu. Tapi kali ini aku mau cepet, langsung aja semuanya aku blend jadi satu. Sama aja sebenarnya, cuman lebih lama sedikit untuk ngeblend ini aja ya. Nah, di sini aku udah punya siapin bahan-bahan. Ada gula halus 180 gram. Kalau kalian punya tape tuh yang mateng banget, kalian bisa kurangin sedikit, dia punya gula halus. Lalu di sini ada 2 sendok makan susu kental manis, lebih kurang sekitar 20 sampai 25 gram boleh. Lalu di sini ada tape yang udah cukup matang 200 gram ya. Lalu juga di sini aku akan kasih sedikit vanilla essence. Ya, vanilla essence itu 1/4 sendok teh aja supaya nggak terlalu rasanya nggak terlalu ini banget ya. Ini nih supaya vanilla essence supaya nggak amis dari telur aja. Di sini aku pakai 6 kuning telur dan 5 putih telur ya, teman-teman. Jadi satu aja, nggak dipisah. Lalu di sini ada tepung-tepungan. Aku pakai tepung terigu protein rendah 210 gram ditambah sekitar 20 gram susu bubuk full cream ya. Kalau kalian nggak mau susu lagi juga boleh di skip aja. Kalau kalian nggak mau pakai keju parut, boleh ganti sejumput garam. Nah, di sini aku udah siapkan 75 gram keju. Ini aku akan parut jadi halus gitu ya, untuk campuran dari si kuenya. Nah, ini aja bahan yang kita gunakan, simple banget. Kali ini aku akan bikin bentuk motif zebra. Aku akan pakai loyang 20 x 20 cm yang dasarnya aku kasih baking paper, dan di pinggirnya aku kasih olesan mentega dan taburan sedikit tepung terigu gitu ya, teman-teman. Gampang banget. Nah, teman-teman, ini saya akan parut dulu keju, lalu kita akan kocok si adonan. Nah, teman-teman, ini aku akan kocok ya si kombinasinya. Di sini aku ada mix mentega sama margarin ya, teman-teman. Menteganya atau wismannya aku kasih 100 gram. Untuk margarinnya itu 155 gram. Ya, jadi totalnya untuk menteganya 255 gram gitu ya. Nah, ini aku akan kocok semuanya jadi satu sampai dia
creamy berjejak gitu ya. Jadi lebih kurang sekitar 8-10 menit. Teman-teman, ini udah sekitar 10 menit, ini udah creamy. Nah, ini tuh biasanya tuh suka ada bekas-bekas dari si tapenya ya, urat-urat tapenya yang masih tersisa, kalian boleh buang ya. Nah, setelah itu kita akan masukkan telurnya satu persatu ya teman-teman, secara perlahan-lahan sambil dikocok dengan kecepatan rendah ya. Nah, ini dikocoknya sampai dia menyatu aja dengan adonannya ya, tidak boleh overmix ya teman-teman. Kalau overmix nanti kuenya bisa jadi bantet atau mengendap gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini aku kocoknya asal dia rata aja. Setelah rata aku matikan mixernya. Dan setelah itu kita akan aduk adonan ini dengan tepung terigu ya. Dan susu bubuk yang tadi sudah kita timbang dan kita ayak ya. Jangan lupa diayak ya untuk tepung terigunya teman-teman. Nah, untuk mengaduk dengan tepungnya ini kita masukkan perlahan-lahan juga. Jadi kita bagi menjadi 3 step ya teman-teman. Supaya apa? Supaya dia teraduk merata dan adonannya juga tidak cepat turun ya. Dan untuk aduknya juga asal rata aja, nggak boleh overmix ya. Nah, setelah selesai kita ambil sedikit adonannya atau seperempat adonannya, kita campur dengan 2 sendok makan susu bubuk coklat ya, atau kalian boleh pakai coklat bubuk ya. Lalu kita aduk. Ini untuk bagian marmernya ya, kita bikin yang warna coklatnya begini ya. Kita aduk sampai merata, lalu langsung kita siapkan loyangnya seperti ini. Kita masukkan dulu adonan yang putihnya di paling bawah, lalu kita masukkan adonan coklatnya seperti ini ya. Berikutnya putih lagi, lalu coklat lagi, begitu seterusnya sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin kalian ambil adonan putih dan coklatnya itu agak rata supaya nanti juga hasil zebranya itu lebih bagus ya. Tapi kalau kalian nggak kepengen bikin motif zebra, kalian mau bikin motif yang biasa juga nggak masalah ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai semua, bagian atasnya akan saya ulir-ulir seperti ini opsional aja supaya cantik aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Lalu kita akan panggang adonan ini 150 derajat dengan oven aku. Ini selama lebih kurang 30-45 menit. Nah teman-teman, setelah 45 menit hasilnya begini. Oh iya, tadi ke skip ya teman-teman waktu mencampurkan kejunya sama adonannya ya. Jangan lupa ya kalian ya. Dan ini udah jadi, ini jadinya begini. Aku udah balik semua adonannya jadi kayak gini. Nah, udah jadi kuenya yang cantik banget. Ini memang gak terlalu tinggi ya teman-teman, karena aku pakai loyang 20x20. Buat kalian yang mau lebih tinggi, kalian bisa pakai yang 18x18 gitu ya teman-teman. Atau kalian bisa pakai loyang tulpan 22 cm. Nah, ini kita potong, kita akan lihat hasilnya kayak apa dan lembutnya seperti apa ya. Nah, ini udah jadi banget teman-teman, udah cakep banget zebranya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ini tuh empuk teman-teman, lembut sekali ya. Jadi lembutnya tuh pas, nggak terlalu lembut juga nggak terlalu keras ya, pas banget ya. Nah teman-teman, ini dia resep terbaru dari aku, bolu tape zebra 6 telur yang empuk ini. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah.